ya, jadi research RMC, research model Canvas ini untuk menentukan apa ya, Bapak Ibu membuat judul gitu ya, membuat biasanya saya kalau metode penelitian itu membuat ini apa, laporan penelitian. Tapi karena saya mengerti lah dengan kesibukan Bapak Ibu semuanya, takutnya tidak cukup waktunya kalau membuat laporan penelitian dan lain hal sebagainya. Nah, jadi ini untuk UAS ya. Ini untuk UAS cukup satu lembar saja seperti ini. Mau di landscape-kan silahkan. Cuma formatnya seperti ini nanti saya share. Dan untuk UAS juga paling di share-nya nanti minggu depan ya. Kalau di portal atau apa, sekarang kita tentang materi sinkronus ini gitu ya. Nah, tapi UASnya seperti ini ya. Mau persiapan dari sekarang, nanti dari minggu sekarang tidak apa-apa. Yang terpenting saya nitip semuanya harus tepat waktu gitu ya. Jangan sampai udah ditutup, nah, ketinggalan gitu. Mohonlah disempatkan. Nah, ini cukup satu lembar seperti ini aja ya. Satu lembar. Tabelnya seperti ini. Jadi kita mencari menentukan judul riset itu tapi dengan urutannya jelas. Yang pertama topiknya. Topik riset ini apa itu? Topiknya tentukan dulu. Satu harus sesuai dengan program studi, berarti tentang KPAI-an, sesuai riset terkini gitu ya. Yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini apa gitu ya. Sesuai kompetensi dosen pembimbing ya. Ini sesuai kompetensi dosen pembimbing itu sebetulnya hanya trik saja. Maksudnya hanya trik supaya kalian bimbingannya lancar. Kadang-kadang ada tuh kalau misalkan saya di S3 itu kalau ada dosen pembimbingnya alot gitu. Nah, triknya itu seperti itu. Oh, keahlian beliau tuh apa gitu. Misalkan psikologi gitu. Nah, berarti judul kita harus ada bau-bau menyerempet ke psikologi. Contohnya gitu. Tapi itu tidak mesti ya. Itu mah hanya trik lah, Pak. Kasarnya seperti itu. Yang kedua masalah, riset ini berdasarkan masalah fenomena gap itu ya. Apa masalahnya? Riset gapnya apa? Nah, problem statementnya seperti apa jadinya? Masalahnya silakan munculkan. Kalau masalahnya di sini ada tiga, nah berarti di tujuan itu harus berdasarkan masalah, berarti harus tiga lagi. Itu contohnya. Ya, teorinya. Nah, ini teorinya menggunakan teori utama apa? Ya, oleh siapa, tahun berapa, karena berdasarkan asumsi teori ini, maka nah teorinya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemarin kan dibahas ya kalau nggak salah di grup ini apa yang namanya grand theory gitu ya. Nah, sebetulnya emang itu udah level S3 gitu ya. Ada grand theory, ada middle theory, ada applied theory gitu. Tapi kita di S1 itu nggak membahas grand theory. Jadi kita cukup teori apa saja gitu ya. Teori yang Bapak Ibu pakai silakan gunakan gitu. Kalau grand theory itu kan teori besarnya. Teori besarnya itu sejak tahun berapa itu siapa yang menggunakan teori itu? Yang mengeluarkan teori itu siapa? Itu grand theory. Yang kedua ada yang dinamakan middle theory. Middle theory itu adalah teori yang tengah-tengah. Siapa kurun zaman waktu yang menyambung dengan teori yang grand theory, yang middle teorinya itu penemunya siapa? Siapa yang menggunakannya? Yang ketiga adalah applied theory. Applied theory itu adalah teori teknisnya. Bagaimana yang sekarang-sekarang lah, taruhlah seperti itu. Siapa ilmuwan yang menggunakan atau yang mencetuskan applied theory, tapi nyambung itu. Nah gitu. Itu yang dimaksudkan eh, grand theory, middle theory, applied theory gitu ya seperti itu. Tapi kita di S1 tidak membahas itu karena itu terlalu jauh, jadi kita cukup misalkan teorinya menggunakan apa gitu ya. Tapi kemarin udah bagus dibahas ya, ada dalam diskusi gitu. Jadi kita nambah pengetahuan juga intinya untuk pengetahuan kita saja di situ. Jadi ada grand theory, ada middle theory, ada applied theory. Tapi S1 boleh nggak menggunakan? Boleh, silakan aja kalau mau digunakan nggak apa-apa. Bagus malah. Yang selanjutnya ada riset kebaruan. Nah, kalau dalam S3 itu dinamakan novelty itu ya, ada kebaruan. Jadi kebaruannya apa? Kita bisa menemukan kebaruan ini jika kita harus banyak membaca penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian kita. Jadi kita tuh harus bisa membedakan
orisinilitasnya berupa apa, dan hasil riset akan menjadi apa sebagai kontribusi yang baru gitu ya. Kontribusinya nanti sebagai apa. Jadi hasil penelitian kita itu mengeluarkan sebuah rekomendasi gitu. Nah itu. Misalkan yang tadi apa ya? Misalkan upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry misalkan. Nah, metode inquiry kalau yang lain mah misal tentang tekniknya atau tentang dampaknya atau tentang hasil metode inquiry-nya seperti apa. Nah, kalau kita misalkan tentang penerapan metodenya, nah itu kan udah beda tuh. Nah, jadi harus ada yang beda dari peneliti sebelumnya, gitu ya. Karena untuk betul-betul orsinil 100%, emang di zaman sekarang kita sulit. Pasti kita itu ada mengutip sana sini gitu ya, harus mengutip sana sini untuk menguatkan bahan bacaan kita. Tidak apa-apa, silakan. Metode berdasarkan pertanyaan riset gitu ya. Maka metode yang digunakan adalah metodenya mau apa silakan. Apakah mau kualitatif, mau kuantitatif, apakah mau PTK, penelitian tindakan kelas, atau mau kualitatif analisis deskriptif di lembaga, atau kualitatifnya dokumen. Dokumen itu misalkan kita membahas tentang tokoh gitu ya. Teorinya seperti apa. Misalkan tentang kitab Taklim Muta'alim misalkan. Eh, etika santri atau etika siswa. Nah, ini pada zaman saat ini studi analisis kitab Ta'lim Ta'alim karya siapa gitu. Nah, lalu di sini langsung dimunculkan judulnya. Maka judulnya itu apa? Dari hasil tadi misalkan pembagian dari 1 2 3 6 4 5 6 ini, maka dituangkan dalam satu judul riset. Jadi judulnya apa gitu. Ya. Nah, ini cukup satu halaman saja seperti ini ya, satu lembar. Nanti ini untuk UAS ya. Jadi UASnya seperti ini. Nah, intinya itu saya untuk menjelaskan UAS saja. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kita diskusikan dan lain hal sebagainya. Kalau ada yang dari awal, ada yang kelewat atau apa, bisa kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita diskusi. Itu Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mohon tadi di screenshot ya, ada yang screenshot. Dari screenshot, Pak. Oke. Izin, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi luar biasa, Pak. Surat UASnya satu lembar, tapi pemikirannya itu berlembar-lembar itu. Iya, Pak. Tadi mungkin yang saya sedikit kurang memahami, Pak, permasalahan tentang teori, Pak ya. Karena kan kadang-kadang kita tuh mengambil teorinya itu bukan dari satu sumber saja, Pak. Yuk, terus Pak. Ini, Pak, saya ingin melakukan penelitian tentang perilaku. Di situ kan perilaku itu saya ada dua teori, yaitu yang mana Arikunto, Suharsi Marikunto, dan juga satunya Noto Atmojo, Pak. Itu kan tentang teori aku dan kata begitu, Pak. Artinya nanti kalau saya menggunakan teori tersebut dalam aplikasi yang UAS tadi, apakah saya harus pakai dua-duanya atau memang harus satu saja yang saya ambil? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Pak, untuk masalah yang kebaruan, untuk masalah kebaruan tadi, apakah itu cenderung kita membandingkan antara persamaan dan perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Jadi gini, saya Iya Pak, Pak Sony, ya mohon izin Pak, ya kalian ya, atau satu-satu, kalian Pak ya? satu-satu dulu ya. Oh iya boleh silakan. Ya, nanti disambung sama pada Manhuri. Jadi gini, kalau misalkan dalam hal itu cukup pokoknya itu hanya gambaran, hanya ini aja ya supaya memudahkan kita bikin skripsi. Jadi itu apa, untuk memudahkan Bapak Ibu membuat judul gitu ya. Jadi harus ada itu tuh. Jadi nanti pas dituangkan ke dalam proposal
Nah, itu lebih mudah gitu ya, ada gambaran. Kalau membuat proposal kan, nah itu tadilah saya takutnya dengan kesibukan Bapak Ibu tidak kekejar gitu ya, atau apa bukan apa-apa gitu. Ini kita cari yang mudah aja. Intinya ada soal UAS itu. Ya, tapi soal UAS ini untuk gambaran nanti bikin proposal atau bikin skripsi. Kalau misalkan dari judul, dari teori tadi, Bapak misalkan teorinya ada 2 tadi atau ada berapa gitu ya. Kalau untuk di sini silakan yang sebagai penguat aja, cukup satu aja. Cukup satu aja di situ. Jadi yang penguat, oh ini saya lebih bagus yang ini lebih pas itu. Nah itu silakan itu. Tapi nanti kalau untuk proposal, di proposal atau di skripsi Bapak Ibu, itu silakan yang lainnya untuk menguatkan teori yang lain, masukkan nggak apa-apa. Ini untuk kalau dalam bahasa kerennya tadi itu grand teorinya kita aja gitu ya. Yang paling utama tuh ngambil sumber misalnya dari Arikunto misal gitu. Nah itu cukup satu aja Pak. Teorinya kalau di template itu cukup satu aja. Jadi nggak mesti semuanya dijabarkan. Jadi sedikit-sedikit aja. Jadi satu satu lembar itu atau setengah lembar itu udah cukup menggambarkan. Jadi nggak mesti dalam-dalam gitu ya. Nah, tadi kebaruan, betul. Jadi kebaruan intinya yang kita beda-bedakan aja dengan peneliti yang sebelumnya. Karena apa? Kalaupun salah, kita kan belum meneliti, tapi minimal kita seperti hipotesis lah. Jadi udah kebayang, oh ini saya bedanya dengan ini. Kalau yang lain misalkan tadi ya, metode inquiry. Kalau saya metodenya penjelasannya seperti apa inquiry, oh kalau yang lain dampaknya dari metode inquiry. Kalau yang lain misalkan kelebihan kekurangannya contoh itu. Kalau kita metodenya aja gitu ya, bersama penerapannya contoh gitu. Apa nih kebaruannya? Itu ya. Jadi bisa dilihat. Silakan apakah saya tidak berbicara nantinya benar dan salah, intinya muncul aja kebaruannya gimana Bapak Ibu lah itu. Karena apa? Karena untuk meyakinkan kebaruan itu benar-benar apa pas dan tidaknya nanti setelah diteliti gitu. Jadi ini mah hanya template saja, gambaran. Jadi jangan jangan takut salah atau apa, silakan. Yang terpenting template yang tadi itu terisi, intinya udah selesai gitu ya. Nah, itu untuk memudahkan Bapak Ibu buat proposal nanti ke depannya, gambarannya seperti itu. Itu Pak Sumario ya. Semoga tidak puas, nanti bisa kita diskusi lagi dan mencari literatur yang lain. Pak Damanhuri silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, untuk tugas akhir mungkin ya, ini kita kan harus sudah apa namanya berencana gitu kan, walaupun Ya. masuk di semester 4 gitu. Mhm. Untuk barangkali gitu Pak, barangkali ngambil jenis yang skripsi gitu kan, barangkali ke depannya gitu kan. Bolehkah kita kan ini kan backgroundnya kan ada yang pesantren gitu Pak, ada yang bisa baca kitab gitu Pak. Maksudnya wawasan kitab klasiknya relatif cukup lah gitu Pak, atau dikatakan luas gitu. Bolehkah kita mengambil salah satu sumber gitu Pak, dari ulama klasik, contohnya Ibnu Qayyim gitu. Kita mengulas, mengangkat tema pendidikan gitu Pak. Gimana Pak? Boleh nggak Pak? Soalnya dulu pernah terjadi ada salah satu mahasiswa gitu Pak. Dia punya kepandaian Pak. Dia punya kepandaian baca kitab kuning Pak. Dia bisa mengambil materi-materi dari ulama klasik, di antaranya Ibnu Qayyim gitu. Itu ketika disusun tugas akhirnya yang diambil dari kitabnya Ibnu Qayyim, malah dosen pembimbingnya yang kelimpungan Pak. Karena dia nggak nguasain, serius Pak. Gimana tuh Pak? Oke. Iya, itu saya dengar dari ustaz saya Pak. Ada salah satu mahasiswa yang dia mungkin apa ya, out of the box itu Pak. Skripsinya tuh Pak. Lu beda